Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Deborah Bagesar. Saya dari program studi PGSD Fakultas FKIP. Di sini saya akan memaparkan materi tentang antropologi maritim. Yang pertama, latar belakang antropologi maritim. Antropologi maritim merupakan ilmu yang mengkaji atau mempelajari manusia yang mencakup sebagai perilaku dalam aktivitas kehidupan di wilayah pesisir. Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber ekonomi mata pencariannya hanya di laut. Mereka terdiri dari nelayan, buruh nelayan, nelayan pemilik, pembudidaya ikan, dan organisme yang lainnya. Pedagang ikan, pengolahan ikan, supplier, faktor sarana produksi perikanan. Dalam hal ini, laut merupakan sorotan paling penting bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan karena lebih dari 50% kebutuhan mereka terpenuhi oleh jasa melaut atau mencari ikan. Namun, mereka memiliki cara sendiri dalam mengaplikasikan hal tersebut. Laut adalah salah satu organisasi makhluk hidup yang besar karena di dalamnya terdapat ribuan jenis hewan ikan. Kita masuk dalam permasalahan. Laut adalah lingkungan asing dan berbahaya. Dan di samping itu, banyak nelayan yang belum memiliki alat yang lengkap untuk bertahan hidup. Para nelayan melaut hanya dalam kondisi cuaca yang cerah saja, karena cuaca buruk seperti badai dan lain-lain sangat berbahaya dalam teknis penangkapan ikan. Alat tangkap yang digunakan juga harus tahan dalam kondisi air. Tetapi daerah pasang surut air laut tidak terlalu berbahaya dibanding dengan kondisi laut yang terbuka. Tetapi para nelayan harus mundur dalam menghadapi gelombang masuk dan alat teknis harus dirancang khusus sesuai dengan kondisi ini. Laut adalah salah satu rumah organisme makhluk hidup yang besar, maka para nelayan juga harus mempunyai keahlian khusus dalam penangkapan ikan dan pandai merakit alat-alat yang digunakan dalam penangkapan ikan. Kita masuk dalam bagian selanjutnya, yaitu isi. Isi respon terhadap ketidakpastian lembaga dan kelompok karena nelayan tidak dapat mengendalikan cuaca di lokasi ikan, dan bahwa nelayan tidak dapat mengendalikan cuaca dan lokasi ikan, maka hal ini mengurangi beberapa ketidakpastian penangkap ikan dengan mendatangi perjanjian satu dengan yang lain, dengan cara mengasuransikan pendapat kepada lembaga-lembaga nelayan yang jarang dibayar pendapatan tidak memadai, dan lain-lain. Akses yang digunakan untuk menangkap ikan. Dalam beberapa masyarakat, sumber daya perikanan merupakan suatu sumber daya milik umum. Beberapa penulis melaporkan bahwa tempat terluas di bumi adalah lautan, sehingga nelayan bisa mendapatkan ikan di mana saja kecuali di darat, karena di darat tidak ada ikan. Alat yang digunakan untuk mendapatkan ikan yaitu perahu, alat pancing, pukat, dan lain-lain. Bagian penutup. Beberapa antropologi berpendapat bahwa nelayan secara psikologi disesuaikan dengan kondisi yang mereka hadapi, walaupun ada beberapa studi di bidang ini yang membahas dua hal penting yang telah dibuat seperti penangkapan dan pendapatan ikan yang jarang stabil, namun perahu dan alat-alat tangkap memerlukan pemeliharaan dan penelitian. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.